Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Al-Furqan Gunung Putri Bogor, serta jamaah Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, bersyukur, segala puji hanya bagi Allah. Kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Masya Allah, padat sampai luar-luar ini ya. Yang luar kepanasan, panas tidak? Insya Allah segala keringat yang keluar pada siang hari ini akan menjadi saksi kita di hadapan Allah. Ini yang akan menjadi cahaya di alam kubur kita nanti. Dan insya Allah ini bahagian daripada usaha kita untuk bisa berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang membahagiakan itu jika berkumpul dengan calon-calon ahli syurga. Masya Allah, aminnya ikhlas. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, belajar tentang sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bahagian daripada sarana yang Allah Subhanahu wa taala berikan agar kita mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Bapak dan Ibu perlu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengirimkan kepada kita manusia mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada jiwa dan diri Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada contoh suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi mereka yang mengharapkan ridha dari Allah, bagi mereka yang mengharapkan kebaikan nanti di hari akhir. Untuk bisa menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, maka pintu masuknya adalah memahami sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada orang yang sejarah idola dunianya hafal sampai ke tetangga-tetangganya. Ada artis, dia ngefan dengan artis. Ketika ngefan dengan artis semuanya tahu. Utangnya berapa tahu, jumlah uang di ATM-nya tahu, tetangganya. Sekarang kalau saya tanya, coba tetangga kanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Ya Allah. Tetangga kirinya siapa? Tawadhu aja ya. Mudah-mudahan ini kecil Bapak dan Ibu. Kalau orang ingin tahu lebih dalam tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harusnya sampai yang seperti ini beliau paham, sehingga mampu untuk mengambil Nabi menjadi suri tauladan. Bagaimana kalau tidak tahu tentang Nabinya, paham tentang suri tauladan? Apalagi tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi itu dijadikan suri tauladan untuk bisa mendapatkan ketaatan dan ketakwaan. Itu yang akhirnya meresap pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mampu mencetak
manusia yang berpendidikan, berperadaban. Padahal kalau kita lihat Madinah kota terpencil kala itu. Tapi ketika Nabi SAW hadir di sana, Anas bin Malik mengatakan kota itu menjadi kota yang terang benderang. Kota itu mampu memancarkan kebaikan seantero dunia. Kenapa? Menjadikan Nabi sebagai panutannya. Salah satunya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dulu Nabi SAW, Bapak Ibu, pernah sholat malam, Bapak Ibu. Sholat malam. Ketika sholat malam, di awal malam, Aisyah radhiyallahu anha melihat suaminya yang mulia sholat. Aisyah lihat sholat, Aisyah tertidur karena ingin sholatnya di akhir malam. Tengah malam bangun, melihat sang suami masih sholat. Begitu di sepertiga akhir malam ingin bangun sholat juga, Aisyah bangun melihat suaminya masih sholat. Bahkan sempat memegang kaki beliau yang mulia, ketika dipegang kakinya bengkak. Lalu setelah selesai Assalamualaikum, Aisyah bertanya pada Nabi, wahai Rasulullah, bukankah engkau manusia yang sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam syurga? Sampai seperti inikah ibadahmu? Nabi hanya menjawab dengan kalimat, wahai Aisyah, afala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, tidak bolehkah aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Subhanallah. Pelajaran. Seperti ibu-ibu di sini ya. Baru mau tidur suami masih sholat. Tolong ketawanya yang ikhlas. Tengah malam bangun suami. Sepertiga akhir malam bangun suami. Ya Allah. Ya kan? Ini bahagian. Lalu ini yang dicontoh oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yang disebarkan kepada para sahabat yang lainnya. Sehingga apa? Itu yang dilakukan oleh para sahabat yang lain. Sehingga mampu menjadi orang yang dekat kepada Allah karena melihat apa yang ada di hadapannya. Itu yang ada. Makanya jangan heran ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu usianya sudah 100 tahun lebih. Beliau masih bisa loncat dari kuda turun ke bawah, naik lagi loncat. Ditanya apa itu rahasianya kok bisa seperti itu? Coba jawabannya Anas bin Malik, bukan karena makanannya yang banyak, bukan karena vitaminnya yang banyak. Karena beliau mengatakan, aku mengetahui bagaimana Nabi sholat malam, dan aku sholat malam seperti sholat malam Nabi sampai detik ini, sehingga Allah berikan kekuatan fisik pada diriku. Masya Allah.